Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita lagi jalan-jalan di kawasan Kota Tua. Kawasan Kota Tua merupakan salah satu destinasi favorit di Jakarta karena selain murah juga tempatnya itu kayak satu kawasan gitu, jadi nggak jauh-jauh dan banyak tempat yang dapat kita kunjungin. Nah, stay tune ya, nanti aku bakal kasih tahu ke kalian tempat-tempat mana aja yang asik dan murah buat dikunjungin. Nah, tempat yang pertama kita kunjungin itu Museum Mandiri. Jadi Museum Mandiri itu parkirannya ada di bawah flyover Pasar ASMK, guys. Aku pernah bikin video di sini yang judulnya Pasar ASMK, rute Pasar ASMK. Nah, untuk Museum Mandiri ini kita bayar 3.000 aja. Jadi kita berlima, yang dihitung tiket 3.000 per orang tuh cuman suami, aku sama anakku yang umur 7 tahun. Anakku yang 6 tahun tuh nggak kena charge, murah banget kan? Nah, kita pakai gelang dulu di sini dan antrinya itu nggak banyak karena kita sampai di sini tuh jam 9. Nah, nanti jam 10 jam 11 tuh mulai ramai karena ini musim liburan. Kalau nggak musim liburan kayaknya museum tuh banyakan sepi ya. Oh ya, kita juga dikasih kantong transparan buat bawa barang kalau barang kita tuh banyak dan nanti barang kita ditaruh ke tempat penitipan. Nah, lorong-lorong yang ada jendelanya dibuka ini adalah salah satu bentuk kantor bank zaman dulu, guys. Jadi kayak tempat aula rapat gitu. Nah, ini tuh sebelum masuk ke sejarah berdirinya Bank Mandiri, kita disuguhkan sejarah bagaimana kekayaan alam kita gitu, guys. Jadi bagaimana penjajah itu masuk dan mengambil harta kekayaan kita ya. Nah, untuk harta kekayaan Indonesia itu apa aja yang diambil, nanti gitu dijelasin di masing-masing tulisan yang ada di dinding-dinding gitu, ada tahapannya. Kayak ada cengkeh, pala, kayak rata gitu, semua kekayaan Indonesia itu diambil sama penjajah. Nah, sama penjajah itu nanti keuangannya diolah, kemudian mereka mendirikan kayak bank gitu. Nah, sampai akhirnya bank namanya berubah-ubah dan sampailah jadi Bank Mandiri. Intinya kayak gitu sih, guys. Kalau kalian mau detail, baca aja sendiri. Nah, ini adalah salah satu kayak kayu manis, cengkeh, pala, kemudian lada hitam, itu barang-barang yang diincar sama penjajah buat dijual karena nilainya itu tinggi dan di negara mereka itu nggak ada. Nah, museum adalah salah satu destinasi yang bagus banget buat sarana menumbuhkan nasionalisme buat anak-anak kita ya, terutama di waktu liburan. Jadi nggak melulu tempat-tempat yang menghabiskan uang, tapi minim akan menanamkan nilai-nilai. Di sini juga kalian bisa foto-foto kayak di tempat kapal, kemudian foto sama barang-barang yang bagus, foto-foto sama para sejarawan gitu. Di sini pengunjungnya begitu banyak, tapi tempatnya luas banget, guys. Dan aku sempat kesasar sih karena saking luasnya tempat ini. Kalian bisa tanya karena banyak satpam yang berdiri di beberapa tempat untuk ditanyain. Ini kami ada di lantai 1, jadi nanti ada lantai beberapa gitu. Di situ ada tersimpan foto-foto para tokoh-tokoh lah intinya. Nah, di sini strategi baru dari sang raja ya untuk mengelola keuangan mereka dari menjajah kekayaan kita. Nah, kayak gini, guys. Jadi sejarah itu penting ya, karena khususnya untuk umat Islam, sepertiga dari ayat Al-Quran itu isinya sejarah, dan sejarah itu penting banget buat pelajaran buat manusia di masa yang akan datang. Jadi kita perlu menanamkan atau memberi pengetahuan sejarah untuk anak-anak kita. Nah, seperti yang aku bilang ya, nggak cuman cengkeh, pala, dan kawan-kawan, tapi ternyata tebu, kopi, dan batu yang biru itu semuanya diambil. Makanya kalau di rest area itu kayak bekas pabrik tebu zaman VOC, itu peninggalan Belanda buat mengeruk semua kekayaan alam kita, guys. Nah, aku juga baru tahu ya kalau ternyata nggak cuman pala-pala dan kawan-kawannya, ternyata semua rata dikuasai sama mereka. Ini ada tembakau, tali umbut kelapa, sama kelapa juga salah satu di antaranya ya.
Nah, di pojok kiri tuh ada bilik kecil kayak sel gitu. Di situ kita bisa nobar tentang sejarah singkat rangkuman dari museum ini, guys. Jadi kayak VOC masuk dan lain-lain sampai merdeka gitu. Adik situ sama kakak. Hingga pada tahun 1949, konferensi meja bundar menjadi titik balik penting di mana kedua pihak bernegosiasi tentang kedaulatan Indonesia. Kamar naik. Nah, ini perubahan nama-nama bank dari masih dipegang sama VOC, kemudian dipegang kita setelah merdeka, dan terjadi perubahan nama-nama bank itu sehingga pada akhirnya finally jadi Bank Mandiri, guys. Jadi perubahan namanya itu ada semua di sini. Untuk spot ini persis banget kayak di Lawang Sewu ya. Dan rata-rata peninggalan museum atau peninggalan bangunan VOC Belanda itu emang hampir-hampir mirip kayak gini ya, jendelanya gede, pintunya banyak gitu. Kalian bisa banget foto-foto di sini atau mau bikin pasca wedding atau foto-foto sama temen juga bagus ya. Ada jasa foto, Bah. Ini adalah salah satu mesin pencetakan, ini mesin penghitung koin sama mesin penghitung uang kertas zaman dulu. Ini mesin penghitung uang koin, dulu ada penghitung uang koin pakai ini kak mesinnya. Aku coba. Nggak bisa dikunci kok. Nah, jadi Bank Mandiri itu terdiri dari penggabungan dari beberapa bank, yaitu Bank Bumidaya, Bank Eksim, Bapindo, sama satunya lagi tadi nggak kelihatan. Nah, jadilah Bank Mandiri. Karena tempatnya yang penuh sejarah, bagus gitu ya, antik juga, banyak barang-barangnya. Di sini juga rame buat foto buku tahunan atau foto-foto prewedding, karena di sini juga ada penyewaan kostum kayak noni-noni kolonial Belanda gitu. Nah, kayak gini, ini penyewaannya murah banget, cuman 5.000 kalau nggak 10.000 guys, aku lupa. Kayaknya 5.000 deh. Ayo Amar, gendong Bah. Teta. Mau foto ya sini. Tulisannya ya boleh kok. Untuk kalian yang gampang lapar, don't worry, karena di sini tuh ada cafe kayak semacam cafe kopi gitu ya, namanya Teras Kopi. Di lantai, kalau nggak salah di lantai 3, sama yang satunya di lantai pas awal kita daftar dapat loket. Itu di sampingnya penyewaan kostum, guys. Nah, kalau kita mau lihat uang kuno, kita jalan di Lorong Brankas. Di sini tuh banyak banget uang kuno, dan salah satu motivasi aku ngajak anak-anak karena salah satu anakku tuh penyuka uang-uang kuno. Di sini juga ada kids corner, jadi kayak tempat baca yang cozy buat anak-anak, atau kalian mau sekedar ganti pampers, popok. Selain di musola deket parkiran juga di sini bisa.
Di lantai bawah ini dipamerkan beberapa jenis brankas ya dari tahun ke tahun. Untuk zona museum yang lantai bawah ini jauh lebih luas daripada yang atas karena nggak kecampur sama kostum-kostum, penyewaan kostum, kafe, dan tempat-tempat lain gitu. Jadi kayak fokus sama museum sama barang-barang kuno aja gitu guys. Di area sini sepi banget ya, kayaknya pengunjungnya cuma kita aja, dan kalau sepi hawa mistisnya kayak berasa gitu guys. Tapi nggak usah takut karena kata Bang Zawin itu nggak usah takut hantu tapi takut goblok. Nah di sini juga ada beberapa tempat-tempat penyimpanan dalam bentuk lain. Juga selain uang kuno ada emas batangan, tapi ini bukan emas batangan asli ya, ini kayak contoh-contohnya aja gitu. Kotak ini berapaan yang 50.000? Coba kita lihat yang kuno. Semua yang di sini uang kuno. Tapi ini yang baru. Nah, kelar dari Museum Mandiri kita mau ke Museum Bank Indonesia. Letaknya deket aja, kayaknya samping-sampingan, pokoknya depan stasiun Jakarta Kota deh. Cuman ini jam 1 jadi jam istirahat, kita nggak bisa masuk, nanti habis jam 1 baru dibuka lagi. Karena ini bertepatan dengan makan siang, kita mau cari makan di sekitaran sini, dan banyak banget pedagang kaki lima yang menjajakan makanan siang. Ada makanan berat, cemilan, gorengan, semuanya ada deh. Untuk naik delman keliling kota tua ini ada 2 tarif, jadi tarif 70.000 sama tarif 120.000. Yang membedakan tuh jarak tempuhnya aja guys. Nah kita pakai yang 70.000 sekitar kawasan kota tua, nanti startnya sini balik lagi ke sini. Di sini juga sambil dijelasin sama abangnya kayak semacam tour guide gitu ya, kawasan-kawasan kota tua mana yang rame buat tempat-tempat nongkrong, terus parkirannya di mana, terus jam-jam bukanya, tempat ramenya, terus makanan-makanan yang favorit itu di mana, nanti dijelasin semua sama abangnya. Sebenarnya kita mau ke Museum Fathahillah, Museum Nasional, sama di alun-alun kota tuanya guys. Tapi karena anak aku yang bayi udah mulai rewel dan babanya udah capek, kayaknya kita lanjut next video aja ya. Oke, sekian jalan-jalan kita di kawasan kota tua. Makasih udah nonton. See you next video ya. Assalamualaikum, dadah, bye-bye.